Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi terkait kewajiban dan ekuitas dana. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Idewa Ayu Nyaman Pratnya Yoni dengan NIM 21170512227, nomor absen 12. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Arya Dianjaya, dengan NIM 21170512235, nomor absen 20. Lalu yang ketiga ada Ketut Agustini dengan NIM 21170512242, nomor absen 27. Kewajiban atau utang adalah sesuatu yang memberikan beban kewajiban bagi pemilik di masa depan, di mana pembayarannya dilakukan dengan mengorbankan aset. Terdapat 3 karakteristik utama kewajiban, yaitu yang pertama, entitas mempunyai kewajiban masa kini. Yang kedua, kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul karena beberapa hal. Yang pertama, penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Yang kedua, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Yang ketiga, kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya. Lalu yang terakhir ada kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Klasifik kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga. Lalu kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Ada juga beberapa kewajiban yang jatuh tempo atau akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan dan tetap dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pengakuan kewajiban ini menurut PSAP 9 yaitu kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat terjadinya kewajiban. Nah, di mana kewajiban ini timbul dikarenakan 4 hal, yaitu yang pertama, transaksi dengan pertukaran. Nah, di mana transaksi dengan pertukaran ini merupakan transaksi ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Yang kedua itu transaksi tanpa pertukaran. Nah, di mana transaksi tanpa pertukaran ini merupakan transaksi yang timbul akibat dari satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan sebagai gantinya. Yang ketiga itu kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, di mana kejadian ini merupakan kejadian yang tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungan. Yang keempat yaitu kejadian yang diakui oleh pemerintah. Nah, di mana kejadian yang diakui oleh pemerintah ini yaitu kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadiannya timbul mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan merespon kejadian tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, di mana informasi-informasi yang terkait kewajiban pemerintah yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu jumlah saldo kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua itu jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga yaitu bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat yaitu konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima yaitu perjanjian restrukturisasi utang meliputi yang pertama itu pengurangan kepinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman,
pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan yang terakhir itu pengurangan jumlah bunga yang terutang sampai dengan periode pelaporan. Nah, yang keenam yaitu adanya jumlah tunggakan pinjaman yang dihasilkan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur. Yang ketujuh yaitu pengungkapan berdasarkan pinjaman, di mana pengungkapan berdasarkan pinjaman ini meliputi yang pertama, pelakuan biaya pinjaman, yang kedua, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, dan yang terakhir itu tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Nah, materi selanjutnya yaitu di mana informasi dalam catatan atas laporan keuangan ini harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat eksternalisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara yang pertama itu nilai tercatat utang yang diselesaikan, di mana dalam hal ini jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi. Nah, yang kedua itu nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ekuitas dana. Ekuitas dana merupakan simbol ownership atau kepemilikan dalam suatu entitas. Ekuitas dana dalam akuntansi pemerintahan sama dengan istilah fund balance dalam akuntansi sektor publik. Secara teoritis, ekuitas dana menunjukkan ketersediaan fund atau sumber daya yang dimiliki entitas. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan mendefinisikan ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Klasifikasi ekuitas dana bergantung pada basis akuntansi yang digunakan. Pada pencatatan yang dilakukan entitas yang menggunakan basis kas berdasarkan pada penerimaan atau pengeluaran kas, fokus pengukurannya adalah kas. Ekuitas dana dalam neraca yang disusun dengan basis kas pasti menggambarkan nilai kas yang dimiliki. Sebaliknya, pada entitas yang menggunakan basis akrual, ekuitas dana menunjukkan nilai aset bersih atau nilai sumber daya, dan ekuitas dana mempresentasikan bukan hanya sumber daya yang bersifat jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Dalam standar akuntansi pemerintahan, terdapat 3 kelompok ekuitas dana, yaitu pertama, ekuitas dana lancar, yaitu merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Contoh ekuitas dana lancar yaitu 1. Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, yang kedua cadangan piutang, yang ketiga cadangan persediaan, dan yang terakhir adalah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. 2. Ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan dengan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga adalah ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya dari ketiga kelompok ekuitas dana tersebut yang merupakan hasil transaksi kas adalah silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih, dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.